إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang rahimahullah, alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan curahan nikmat kasih sayangnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berbakti dan mengabdi kepadanya dengan ibadah Jumat ini. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang senantiasa kita laksanakan menjadi kafaratun lima baina Jum'atain, menjadi pelebur dosa di antara dua Jumat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Para hadirin jemaah Jumat rahimahullah, kalau kita mengingat kembali sebuah pertanyaan mendasar, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua? Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita tahu akan jawaban ini, kita akan betul-betul memahami hakikat kehidupan yang sedang kita akan jalani. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semua di dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, yang harus kita sadari, yang harus kita pahami, ketika kita beribadah kepada Allah, camkan baik-baik dalam hati kita bahwa ketika beribadah kepada Allah, pada hakikatnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Ketika Allah memerintahkan kepada kita berbagai macam perintah-perintah, baik dalam Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah SAW, panjatkanlah keyakinan dalam diri kita, itu semua untuk kebaikan diri kita. Begitupun sebaliknya, ketika Allah melarang dengan berbagai macam larangan, baik dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tiada lain tiada bukan dalam rangka menjaga diri kita untuk senantiasa baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, in ahsantum bi anfusikum. Jika kalian berbuat kebaikan, maka pada hakikatnya kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Maka dengan dasar inilah, ketika kita melakukan ibadah, melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, maka kita akan melakukannya dengan semaksimal mungkin. Kita akan melakukannya sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Para hadirin jemaah Jumat rahimahullah, ketika seseorang
dia bekerja di sebuah perusahaan, dia harus bekerja sesuai dengan SOP-nya, standar operasionalnya. Dia pergi berangkat dari rumah pagi hari, bahkan sampai lembur malam hari baru pulang lagi ke rumah. Ada apa? Ada hendak yang dicapai untuk kebaikan dirinya, ada yang dicapai untuk kebaikan istri dan anaknya. Kira-kira ketika seseorang yang bekerja di perusahaan ini tiba-tiba oleh perusahaannya ternyata gajinya dipotong, tidak diberikan sepenuhnya, hanya diberikan 50% saja. Pertanyaannya, kira-kira masihkah dia semangat untuk bekerja di perusahaan tersebut? Bahkan yang lebih parahnya, dia sudah bekerja sesuai dengan SOP, kemudian tidak dibayarkan gajinya. Kira-kira masihkah bertahan dalam perusahaan tersebut? Para hadirin jamaah Jumat rahimahullah, tentu ketika orang bekerja sesuai SOP, dia berhak mendapatkan upah, berhak mendapatkan gaji. Bahkan kalau kita ada THR nanti ketika masuk di penghujung akhir bulan Ramadan, begitu semangatnya manusia untuk mencari gaji tersebut, begitu semangatnya manusia untuk mencari uang dari perusahaan tersebut, bahkan dia akan berusaha semaksimal mungkin bekerja sesuai SOP. Kenapa? Kalau bekerja tidak sesuai SOP, nanti ada surat, nanti ada teguran SP1, SP2, SP3 sampai pemecatan, sampai pada akhirnya orang tersebut akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Begitupun para hadirin jamaah Jumat rahimahullah, ketika kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memberikan reward kepada kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hasanatu bi asyri amsalihha." Satu kebaikan Allah ganti, Allah balas dengan 10 kali lipat kebaikan tersebut. Bahkan hadirin jamaah Jumat rahimahullah, Allah lipat gandakan dengan 10 kali kebaikan, itu standar minimal. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ila 700 dhifin, sampai Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Pertanyaannya, Allah sudah melipat gandakan sedemikian rupa pahala kebaikan yang kita lakukan minimal 10 sampai 700 kali lipat. Mengapa kita masih saja lalai, malas-malasan, tidak sempurna, tidak memberikan yang terbaik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan jauh-jauh sholat kita sudah sejauh mana? Pertanyaannya bagi kita semua, sholat kita sudah berkualitas? Sudah sejauh mana tingkat kehusyuan sholat kita, sehingga kita berhak mendapatkan kebahagiaan, berhak mendapatkan keberuntungan sebagaimana jaminan Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Kenapa kok bisa? Salah satu di antaranya orang yang beriman, dia beruntung adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Adalah mereka yang khusyuk ketika melaksanakan sholatnya. Maka perhatikan jamaah Jumat rahimahullah, pertanyaannya, siapa orang yang khusyuk tersebut? Maka dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang sangat yakin mereka akan bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin bahwa kepada Allah dia semua akan kembali.
Maka hadirin jamaah Jumat rahimahullah, dengan ibadah yang kita lakukan pada tingkatnya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kita tabungkan untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan sholat asal-asalan, yang penting sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Kenapa kok bisa orang yang sholat Allah ancam dengan wail, Allah ancam dengan kecelakaan, kebinasaan? Ternyata ada yang salah dalam sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam melaksanakan sholat itu. Dan juga orang-orang yang melakukan sholat itu yura'un, karena mereka ria. Maka hadirin jamaah Jumat rahimahullah, inilah sebagai bentuk evaluasi diri kita. Sudah sejauh mana kita melakukan sholat kita dengan sholat yang terbaik, dengan sholat yang penuh dengan kekhusyuan, sehingga kita berhak mendapatkan gelar al-muqti'un, orang-orang yang beruntung. Begitu pula sama hari ini, waktu ini kita semua sedang melaksanakan ibadah saum. Dan unik menarik, Rasulullah SAW tadi menyatakan satu kebaikan yang dilakukan Allah lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, illa saum, kecuali saum. Allah balas dengan balasan unlimited tanpa ada batasnya. Tinggal bagaimana kita mampu memanfaatkan momentum yang sangat berharga bulan Ramadan ini dengan mengisi berbagai macam ibadah-ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Illa saum, kecuali saum, wa ana ajzi bihi, saya sendiri kata Allah yang akan membalas pahala orang-orang yang saum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ibadah saum kepada kita. Ada target tujuan yang hendak kita tuju. La'allakum tattaqun. Dengan ibadah saum mudah-mudahan membentuk diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dengan ketakwaan itulah kita menjadi mulia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di depan Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Kemudian yang harus menjadi warning bagi kita semua, kalau kita saum tidak sesuai dengan SOP-nya, tidak sesuai dengan standar operasionalnya, maka Rasulullah SAW memberikan warning. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang saum tetapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Yang dia dapatkan hanyalah lapar dan juga haus saja. Ada yang salah dalam SOP saumnya. Kenapa kok bisa? Ternyata Rasulullah SAW menyatakan, man lam yada' qawlazu wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa saja yang tidak bisa meninggalkan perbuatan dan juga perkataan zuhud, perbuatan dan perkataan kotor, jorok dan lain sebagainya, maka Allah tidak meninggalkan makan, tidak meninggalkan minumnya. Berarti yang Allah inginkan dari kita semua ketika kita melaksanakan saum bukan hanya menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat terhadap istri, tetapi kita juga harus mampu menahan diri dari berbagai macam maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.